Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue tradisional, yaitu kue talam ketan ubi kuning ya teman-teman. Dan rasanya yang manis, legit dan gurih, juga teksturnya yang lembut, menul-menul. Selain bisa dinikmatin bersama keluarga, kue ini juga bisa buat ide jualan ataupun isian snack box. Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ada loyang ukuran 20 x 20. Saya olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian saya akan alasin menggunakan daun pisang yang saya olesin juga menggunakan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti mudah dituang kuehnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bahan yang lain di sini saya sudah siapkan ada santan sebanyak 500 ml. Kemudian 1 sendok teh garam. Kemudian ini saya siapkan daun pandan 1 simpul dan panci untuk merebus santannya ya teman-teman. Saya tuangkan di sini garamnya. Kemudian saya akan rebus sampai mendidih ya teman-teman. Aduk terus supaya tidak pecah santan. Nah, ini berasnya sebanyak 500 gram ya teman-teman, beras ketan putih. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam panci rice cooker santan yang sudah mendidih dan sudah dibumbuin tadi. Saya tuangkan ke dalam beras dan saya akan masak seperti masak nasi biasa ya teman-teman. Kemudian ini nasinya sudah mateng. Nasi ketannya sudah matang dan saya akan tuang ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Ini aromanya wangi dan rasanya juga gurih ya teman-teman karena menggunakan santan. Nah, tuang semua nasi ketannya ke dalam loyang, kemudian padatkan seperti ini. Padatkan sepadat-padatnya supaya nanti tidak merembas untuk lapisan atasnya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga ubi sebanyak 500 gram. Ini ubi kuning. Saya sudah kukus, kemudian saya akan haluskan di sini menggunakan panci dan ini pancinya bekas bikin santan tadi ya teman-teman. Jadi bukan kotoran tapi ini bekas santan. Untuk bahan yang lain di sini saya sudah siapkan 150 gram tepung tapioka. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh garam, vanili cair nanti secukupnya, 50 gram tepung beras, 175 gram gula, 400 ml santan ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan wadahnya. Pertama kali saya tuangkan tepung tapiokanya ya teman-teman. Kemudian tepung beras. Kemudian di sini tepung maizenanya, boleh di skip tepung maizenanya ya teman-teman. Jika tidak ada, tidak usah menggunakan tepung maizena. Aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata. Kemudian saya akan masukkan gulanya. Aduk kembali gulanya ya teman-teman. Kemudian saya akan tuangkan di sini santannya ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian garam saya masukkan, vanili cairnya bisa diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman. Kemudian saya tuang adonan tadi ke dalam ubi yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Aduk pelan-pelan seperti ini. Aduk terus sampai semuanya larut ya teman-teman. Dan supaya tidak bergerindil ya teman-teman. Kemudian di sini supaya bahannya benar-benar tidak ada yang bergerindil, saya akan saring menggunakan saringan seperti ini.
Aduk-aduk supaya semua turun ya teman-teman, dan tinggal yang kasar-kasarnya. Nah, ini sudah saya tuang kembali ke dalam panci, siap untuk dimasak. Dan di sini saya akan masak hanya selama 5 menit ya teman-teman. Hanya supaya mengental saja, supaya nanti ketika dituang ke dalam nasi ketannya itu tidak merembas ke bawah ya teman-teman. Jadi lapisan kuningnya tetap terpisah di atas secara sempurna. Nah, ini sudah mengental seperti ini, sudah cukup ya teman-teman. Kemudian saya akan tuang ke dalam nasi ketan yang sudah dipadatkan tadi. Nah, itu teksturnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit mengental supaya dia itu tertahan di lapisan atas. Kemudian saya akan kukus. Ini sudah saya siapkan panci pengukusnya, dan mohon maaf untuk meletakkan loyangnya tidak saya ambil videonya karena susah ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan ke dalam panci dan saya akan masak selama 30 menit ya teman-teman. Saya akan tutup menggunakan penutup, jangan lupa dibungkus dengan serbet untuk tutupnya ya, supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan kue. Setelah 30 menit saya akan angkat kuenya. Nah, ini sudah matang. Teman-teman juga boleh tes menggunakan sumpit maupun menggunakan tusuk sate ya teman-teman, untuk meyakinkan sudah matang atau belum. Nah, ini sudah saya angkat dan saya akan dinginkan. Setelah dingin saya akan sisir ke 4 sisinya menggunakan spatula seperti ini, supaya nantinya mudah dituang ya teman-teman. Kemudian saya akan alasi menggunakan tutup seperti ini. Nah, ini dia kue talam ketan ubi kuningnya sudah matang. Di sini saya akan lepaskan daunnya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah dilepas, tidak lengket karena tadi diolesi dengan minyak goreng. Dan kemudian saya akan iris-iris. Untuk ukuran besar dan kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini saya hanya akan iris menjadi, atau saya akan potong menjadi 16 bagian ya teman-teman, jadi cukup besar. Kembali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan jangan lupa pisaunya dibungkus dengan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman, karena ini kan ketan. Jadi jika tidak dialasi maka akan lengket. Nah, ini dia seperti ini ya teman-teman, tuh tidak ada yang merembas, lapisan kuningnya tetap di atas. Nah, dengan demikian selesai sudah cara pembuatan kue tradisional kue talam ketan ubi kuning untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah, dan juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Ini seperti ini tampilannya, cantik, kuningnya terpisah dengan sempurna ya teman-teman, tidak ada yang merembas, bagus, kenyal, dan matangnya sempurna. Terima kasih, selamat mencoba. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.